Oke, shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. 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 Wah, belum semuanya nih. Shalom semuanya. Semangat semua dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi itu tidak akan menghalangi kita untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Masa lama gak akan pernah habis dalam hidup ini, tapi yang terpenting gimana kita bersama Tuhan. Amin. Berselancar melewati hidup ini bersama Tuhan, menikmati. Amin. Haleluya. Dia memuliakan Tuhan saat kali malam hari ini. Amin. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Oke, mari kita teduhkan hati kita bahwa kita Allah di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia, Allah yang setia, Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh luar biasa. Dan bersyukur Tuhan, sore malam hari ini kami masih boleh bersama-sama Tuhan kami. Kita masih boleh bersama-sama dengan Engkau memuji menyembah Engkau. Masuk
lagi menghormati dan mengasihi Tuhan. Yes, amin. Buat sebagian para ibu di tempat ini pasti pernah, mungkin yang sudah pernah mengalami sebuah masa-masa. Tidak ada yang namanya kelahiran kalau tidak ada penumpahan darah seorang ibu. Amin. Demikian juga Kristus. Tidak ada namanya kehidupan dan keselamatan bagi manusia berdosa tanpa penumpahan darah yang dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya mengajak kita meninggalkan cara penyembahan yang lama. Jika dulu mungkin kita terbiasa bernyanyi dengan lip sync tapi bukan dari hati. Tapi saat ini saya mengajak kita membangun sebuah penyembahan yang berbeda. Tuhan gak suka dengan sebuah acara yang begitu rapi tetapi setiap hati begitu jauh dan jauh dari Tuhan. Destiny kita bukanlah sebuah acara yang tersusun rapi, Bapak Ibu Saudara. Destiny kita ada di tempat ini adalah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Merasakan dan menyadari bahwa darah Yesus itu mahal buat engkau dan saya. Mari kita hormati penebusan darah Yesus. Darah Yesuslah yang memberikan kita kesempatan hidup berdiri detik ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan bukan tidak sanggup memulihkan setiap kita begitu mudah, tapi yang Tuhan inginkan adalah seperti hati yang mencari Tuhan. Adakah Tuhan temukan itu di hatimu? Tuhan
mengajarkan tangan-Mu yang menyelamatkan kami. Kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin bagi Allah. Karena Tuhan kita satu, amin. Haleluya. Haleluya.
Engkau mau hadir di tengah-tengah kami. Oh Bapa yang sungguh setia, Bapa yang mengasihi kami dengan sangat sempurna. Tuhan, inilah yang menjadi sumber kekuatan kami. Di saat segudang masalah, di saat ketika kami melewati lembah kekelaman, di saat kami mengalami yang namanya seakan-akan hopeless Tuhan, kami tahu satu perkara, Yesus tak pernah meninggalkan kita. Yesus setia menyertai kita, dan kami akan menghadapi semua dengan berkemenangan. Karena Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengenal masa lalu kami, Kau Bapa yang menjalin juga masa depan kami dengan sempurna. Thank you Tuhan. Oh
saudara, apapun masalah saudara, baik sakit, penyakit, masalah apapun saudara, katakan tidak ada yang tidak. Kau selalu orang yang percaya. Katakan sekali lagi, tidak ada yang mustahil. Yes. Tuhan, semua keraguan, semua kebimbangan, semua kekhawatiran kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang mengalami perkara-perkara yang besar. Dunia boleh bergoncang, masalah boleh tetap ada, pergumulan mungkin masih bisa datang dalam hidup kami. Tapi malam hari ini kami mau deklarasikan, kami mau katakan Tuhan, di dalam Tuhan kami adalah lebih daripada pemenang. Kami siap Tuhan akan menjalani hidup kami bersama dengan Engkau. Rancangan-Mu yang indah, rancangan-Mu yang dahsyat luar biasa, tidak digoncangkan oleh apapun. Kami tahu bahwa kami menerima yang tidak tergoncangkan daripada Engkau. Terima kasih malam hari ini Tuhan. Biar setiap kali kami datang, Tuhan mau setiap kita kali datang, kita hanya rindu hadirat-Nya. Kita hanya rindu bersekutu dengan Dia. Hanya itu yang membuat kita kuat. Hanya itu yang membuat kita bisa melalui segala perkara. Malam hari ini saudara, jangan sia-siakan kuasa firman. Firman biar mengubah pikiran kita, mengubah roh kita, sehingga perjalanan hidup kita ke depan sungguh-sungguh boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami yang datang dengan berbagai pergumulan, sore ini kami sudah dibebaskan, dilepaskan. Dan kami siap menjadi tanah yang subur, menerima benih firman. Katakan bersama saudara, saya mau terima benih firman. Katakan, saya mau terima benih firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hamba-Mu, Brother Pastor Sandy yang sudah hadir hari ini, boleh menyampaikan kebenaran firman, hikmat, kuasa, kebenaran boleh dinyatakan kami sekarang. Untuk bungkus kami dengan darah Yesus, setiap kuasa kegelapan, roh jahat di udara dihancurkan. Kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya boleh berkata amin. Amin. Shalom semua saudara, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Sandy Triasa. Siapa yang sudah kenal Pastor Sandy Triasa? Kalau anak-anak Karboy pasti sudah tahu ya. Badannya boleh kecil, jiwanya besar. Wah, bagus, sudah disambung. Badannya boleh kecil, tapi hati dan rohnya luar biasa ya. Itu sebabnya kita harus punya roh yang luar biasa. Sebelumnya saya terima kasih nih buat semua teman-teman saudara yang luar biasa mendoakan saya. Saya berdiri juga sebelumnya agak kurang mantap, tapi menyembah Tuhan, berdoa tadi luar biasa. Melihat wajah-wajah ini bagaikan melihat emas perak, bahkan lebih dari emas dan perak. Loh, kok saudara nggak amin sih? Coba bilang sebelah kanan kamu tuh lebih dari emas dan perak. Amin. Kita punya harta yang luar biasa, Yesus Kristus dalam hidup kita. Ya, nah itu sebabnya nggak berpanjang, saudara boleh siapkan hati. Kita akan undang hambanya Pastor Sandy Triasa. Boleh tepuk tangan ya. Istri anaknya belum dikenalkan. Oke, puji Tuhan ya. Ini berarti kedua kali ya saya kesini ya. Dua kali ya, waktu itu pas lagi ada peresmian bisa jemaat GPPS di sini. Saat ini boleh kesempatan boleh melayani luar biasa. Saya saat ini hadir dengan keluarga saya, ada istri saya di belakang, dua wanita, dan anak saya tadi dua di sini sudah bolak-balik ke sini. Puji Tuhan, kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini. Oke, jujur saya menikmati banget tadi suasana pujian penyembahan ya, karena saya percaya Tuhan bertahta di atas pujian teman-teman. Amin. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 hari lalu saya sebenarnya tumbang. Saya jatuh sakit. Udah demam, buang-buang air, kepala pusing,
Waduh, itu satu hari nggak beres. Besoknya masih juga hari Sabtu. Sampai hari Sabtu itu istri saya bilang, kok ini besok gimana, pelayanan masih oke nggak? Saya dengan iman masih sembuh. Puji Tuhan bisa begini sampai sekarang ya. Luar biasa. Saya percaya ada sesuatu hal yang luar biasa saat ini kita akan sama-sama belajar. Amin. Amin. Kita akan belajar tentang satu tema ini. Bisa ditampilkan PowerPoint-nya? Born with a Destiny. Wah, kalau dilihat judulnya ini, mungkin ada sebagian mungkin masih bingung ini apa sih destiny itu gitu ya. Nah, singkatnya gini, bahwa tema firman Tuhan ini bicara tentang bahwa kita semua terlahir karena ada sebuah tujuan. Kita semua terlahir karena apa? Ada tujuan. Kita tidak terlahir karena kecelakaan. Kita tidak terlahir karena aduh ini bisa jadi lahir. Enggak. Manusia boleh tidak merencanakan kelahiran kita, tapi Tuhan tetap merencanakan kelahiran kita. Amin. Suatu waktu saya melayani di salah satu kampus yang ada di kota Bandung. Ketika saya menyampaikan tentang hal ini, tiba-tiba ada satu anak mahasiswa berdiri, Pak, gimana Pak dengan kondisi anak yang lahir di luar rencana? Di luar rencana. Itu kan tidak direncanakan, Pak. Saya bilang, orang tuanya tidak merencanakan, tapi Tuhan tetap merencanakan. Kalau Tuhan tidak merencanakan dia untuk lahir, tidak akan lahir. Percaya, kalau Tuhan tidak punya rencana atas kehidupan seseorang, tidak akan lahir ke dunia ini. Jadi satu hal yang harus kita percaya adalah siapapun di antara kita, bagaimanapun keadaan kita, dalam kondisi apapun kita lahir, kita terlahir karena sebuah tujuan. Oke, kita akan lihat satu klip berikut ini. Ini saya PowerPoint ininya pointer saya bisa nyala nggak? Nah, ada video. Samson. Untung nggak gitu ya, Bu. Coba perhatikan. Nanti dipindahin deh. Ya saya supaya enak lebih bisa jalan-jalan. Bisa pindahin. Coba lihat kalimat ini terakhir. Life is short. Hidup itu singkat. Ayo bilang kanan kirinya, hidup lu tuh singkat. Oh, hidup kita tuh singkat. Mau ngomong berapa sih? Kita kan tidak bisa kayak Senggoku minta 9 nyawa, nggak mati-mati. Hidup kita itu singkat. Firman Tuhan udah jelas ngomong bahwa hidup manusia itu singkat. Sekarang ada, besok bisa nggak ada. Apalagi kita melihat masa-masa terakhir ini ya, begitu banyak orang yang kita nggak nyangka tiba-tiba dipanggil Tuhan. Luar biasa. Hidup manusia itu begitu singkat. Kadang-kadang kita itu punya sebuah kehidupan, punya siklus kehidupan begini. Hanya seolah-olah gini, saya lahir jadi anak, jadi remaja, jadi dewasa, bekerja, menikah, punya anak, jadi kakek atau nenek, udah itu mati. Dalam benak kita, seolah-olah kehidupan kita hanya untuk menghidupi life cycles yang seperti itu, tanpa kita pernah merenungkan apa yang Tuhan mau terjadi di dalam masa-masa itu. Coba bayangkan ini. Nah, siapapun kita, suatu saat kita akan jadi pemeran utama di situ. Kita akan jadi orang yang ada di peti itu. Suatu saat kita akan menjadi aktor utama di dalam sebuah kebaktian kebukaan itu yang ada di peti mati itu. Tapi yang menjadi persoalannya,
cerita hidup seperti apa yang akan orang kenang saat hari kematian itu tiba? Cerita hidup apa yang akan orang ceritakan ketika hari kematian itu tiba? Pernah nggak kau merenungkan saat ini? Iya ya, kira-kira kalau gua mati itu orang akan cerita tentang apa sih tentang kita? Atau jangan-jangan ada orang yang bilang begini, aduh, syukur lu mati. Waduh, dia malah mensyukuri kematian itu. Pernah nggak kita berpikir bahwa apa yang kita kerjakan selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup akan membangun sebuah cerita ini? Someday kita akan ada di sana. Namun apa cerita orang-orang sekitar kita, sekeliling kita, keluarga kita, tentang hidup kita saat bersama dengan mereka? Pernahkah kita berpikir momen itu tiba? Pernahkah kita pernah merenungkan tentang cerita yang akan tertulis ketika momen itu tiba? Kan kalau orang di pusaran atau di batu nisan itu ada bintang, tanggal lahir, terus apa? Garis, gitu ya. Tahunnya berapa? Terus garis, tanda salib ya. Tahunnya berapa? Nah, antara bintang dan salib itu ada garis kan? Itu kan garis kehidupan kita. Garis kehidupan yang seperti apa yang akan tertulis di situ? Nggak mungkin kan kita akan jadi bangga begini. Saya bersyukur karena selama hidupnya telah menyelesaikan cicilan motor dengan baik. Ya, cerita cuma begitu doang gitu ya. Nggak ada kisah yang menggetarkan hati Tuhan. Mending kalau lunas, can lunas lah cicilannya, keburu meninggal, aduh, dianggap lunas, aduh. Betapa menyedihkannya kalau kehidupan kita hanya seperti itu. Banyak orang yang akhirnya mengakhiri kehidupan di dalam sebuah cara hidup yang seperti ini. Bisa habiskan waktu untuk mengejar kesuksesan dunia. Pokoknya hidup mah duit. Orang yang mengejar duit itu mau uangnya gak duit, mau uang aja duit karena pikirnya duit melulu. Saya pernah beberapa hari lalu ada seorang anak muda ke rumah lah, konseling, ngobrol cerita. Dia tuh lagi ngerasain frustasi. Setiap beberapa minggu dia tuh pengen pikir bunuh diri. Kadang dia pengen istirahat, tenang, itu harus minum obat dari psikiater. Sampai sedemikian rupanya dia. Sampai saya bilang begini sama dia, sebutkan namanya A ini. Kamu tahu nggak? Ada ribuan orang yang pengen hidupnya seperti kamu loh. Kenapa? Bayangkan, dia anak muda umur 27 tahun. Sama papanya supaya dia pede, dibangunin pabrik. Digaji ratusan juta. Anak muda, bayangin umur 27 tahun. Saya bilang, banyak loh orang, ribuan orang mungkin sedang menantikan ada di posisi kayak kamu. Begitu saya ngomong kayak gitu, dia bilang, emang dia mau kayak saya katanya. Saya setiap 2 minggu pengen bunuh diri, karena saya tidak merasa kesepian di rumah, saya tidak happy di rumah, saya pengen ngerasa mati aja. Bayangkan kayak begitu tuh. Kalau orang pikirannya duit harusnya selesai semua, nggak usah dia ngerasa frustasi, nggak usah dia pengen bunuh diri. Kurangnya apa? Anak muda lah, penghasilan ratusan juta, belum merit 27 tahun umurnya. Kalau memang duit adalah solusi dari semua perkara kehidupan kita, tentu tidak akan ada cerita anak muda ini. Banyak orang menghabiskan hidupnya hanya untuk duit, akhirnya mati karena duit. Atau ada yang akhirnya pesta pora, ya udahlah, ngedrugs lah, narkoba lah, apalah. Banyak orang bilang punya filosofi YOLO kan, sekarang itu YOLO apa? You only live
Wah, kamu cuma hidup sekali, nikmati aja gitu ya. Nikmati aja. Banyak orang yang sudah terjebak di situ. Dia bilang, lo lagi ngedrugs tuh, masalah selesai gitu. Lagi pusing ngedrugs, iya pada saat itu kayak nggak ngerasa, nggak masalah tetap ada. Malah apa pernah gitu masalah gitu ketika itu malah pusing sama, aduh ini persoalan nggak beres-beres. Nggak selesai. Ada depresi sampai bunuh diri. Wow, kenapa sih bisa begitu? Seolah-olah mereka nggak bisa melihat tujuan Tuhan kenapa mereka ada di dunia ini. Slide berikutnya. Nah, coba perhatikan ini. Ya, ini apa yang sebelah kiri? Sebelah kiri ini. Apa? Gelang ya. Nah, ini apa? Gelang ya. Gelang lah ya, gelang. Ini apa? Gelang. Kayaknya paling apal ini sini. Ya, ini garis. Ini buat apa? Ngikat rambut, ngikat apa lagi? Bungkus nasi itu. Dipincukin ya, dipincu. Terus ini apa? Gelang untuk apa? Perhiasan apa ya? Oke, ini orang ya kan? Bayangkan karet ini ada tujuannya nggak sih? Walaupun murah, ya, walaupun murah, dia ada karena tujuan. Nggak mungkin karet ada cuma hiasan doang. Even ini cuma karet tuh sama-sama gelang ini semuanya, tapi ini ada untuk tujuan. Gelang ada karena sebuah tujuan. Borgol ada juga buat ada tujuannya. Bayangin karet aja yang semurah ini ada karena sebuah tujuan. Gimana dengan hidup kita? Coba next slide. Gimana dengan hidup kita yang Tuhan jadikan dengan tangannya sendiri? Gimana dengan hidup kita di mana nafasnya menjadi sebuah kehidupan buat setiap kita? Mungkin gak sih Tuhan menghadirkan kita ke dunia tanpa sebuah tujuan? Gak mungkin. Jadi jangan berpikir bahwa hidupmu hanya untuk begini-begini saja. Jangan pernah berpikir bahwa hidupmu hanya untuk begitu-begitu saja, menghidupi life cycle lahir sampai matinya, nggak ada cerita tentang Tuhan di dalamnya. Mazmur 139 ayat 16 aja dibilang ini. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ayat ini menggambarkan pada setiap kita begini, bahwa sebelum kita lahir, Tuhan tuh udah merancang dulu desainnya itu seperti apa. Kayak seperti seorang arsitek sebelum ngebangun rumah, dia rancang dulu kan. Ada nggak sih lihat kita arsitek yang udah bangun dulu rancangannya menyusul? Nggak ada. Arsitek tuh ngedesain dulu. Oh nanti fungsinya ini dari bangun berapa lantai, berapa kamar mandi di mana, dapur di mana. Setelah desainnya ada, barulah dibangun. Nah, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebelum kita lahir ke dunia? Tuhan sudah desain dulu. Seharusnya kita hidup itu seperti apa? Ya. Seharusnya kita jalani hidup seperti apa? Cuman banyak di antara kita nggak berusaha mencari tahu desain Tuhan itu apa buat dirinya. Ya. Karena yang jadi fokusnya adalah yang penting mah gua happy, yang penting gua begini. Fokusnya dirinya, nggak pernah berpikir Tuhan tuh mau merancangkan apa sih untuk aku hidup di dunia ini. Karena kalau kita bicara tentang tujuan ini bicara sebuah kehidupan yang selaras dengan rencana Allah ketika Ia menjadikan kita. Saya mau kasih contoh begini ya. Inilah mic ini. Mic ini fungsinya buat apa? Salah satu sarana untuk mengeraskan suara. Ya. Kira-kira kalau ada cucumuk lewat di bejek pakai ini mati nggak? Mati. Setiap cucumuk bejek mati nggak? Nah, kalau
seandainya Bapak Ibu yang menciptakan mic ini, ngelihat mic ini dipakai buat membaca cecunguk, sedih nggak? Sedih nggak? Sedih tuh. Tapi kita gak kenapa yang mic kata sama batu dia bisa. Nah, bayangkan. Tuhan tuh terancang kita begitu indahnya, begitu dahsyatnya, tapi kadang-kadang kita menggunakan hidup kita sembarangan. Narkoba lah, seks bebas lah, tawuran lah, wah udah banyak lah pokoknya segala macam yang hidup yang tidak berguna itu kita jalani. Saya Tuhan deh, perasaan gua mah nggak mendesain lu buat itu tuh. Waktu gua mah bikin lu tuh kayaknya nggak sedangkal itu. Gua punya rencana hebat buat kamu. Gua punya rencana luar biasa buat hidup kamu. Bayangkan. Tuhan mendesain kita sebelum kita ada. Cuma iblis berusaha menghancurkan desain itu dengan cara hidup kita yang salah. Nah, ciri-cirinya apa sih kalau orang hidup di dalam rencana Tuhan itu? Nanti kita akan bahas. Kita lihat dulu ini, nih kita contohnya. Itu kayak apak bodi tuh. Orang yang hidup dalam tujuan tuh, saya kasih analogi begini, menarik nih. Siapa yang ikut pajak Pinang? Posisi di bawah atau di atas? Bagian fondasi. Fondasi ya, kebayang. Kalau pajak Pinang tuh paling menderita fondasi di bawah. Tapi kalau kita lihat tuh, bayangkan paling nyengir kan yang di bawah kan? Makanya enak banget. Asal dipijitannya. Tony yang tengah tuh Tony. Tapi kebayang gak sih saat kita ngelihat perlombaan ini, mereka bahu membahu gitu ya. Baiklah kan jadi injek lah bengkok sekalian. Tapi rela melakukan itu, kenapa membuat mereka tetap semangat mengerjakan itu? Ada tujuannya. Dia udah begitu sampai ke atas, itu tuh kemenangan luar biasa. Orang yang tahu tujuan hidupnya akan lebih bergairah, lebih bersemangat, nggak leha-leha, nggak seadanya. Wow. Orang yang mengenal tujuannya akan lebih berenergi dalam menjalani hidup kehidupannya. Makanya di dalam Filipi 3 ayat 13 ayat 14 bilang begini. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ayat 14, baca sama-sama 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk kemuliaan Dia, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Orang kalau sudah tahu tujuannya, kira-kira kalau di sini digambarkan berlari-lari itu orang lagi tidak semangat atau bersemangat? Bersemangat. Orang tahu tujuannya pasti akan menjalani kehidupan dengan lebih antusias, lebih bersemangat. Itu tanda di mana kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Nah, ciri-ciri yang spesifik lebih lagi. Ciri-ciri kalau kita sudah mengerjakan dalam tracknya Tuhan. Satu, ada sukacita yang memelihara kita. Jadi kalau seandainya kita lihat gini ya, di dalam kitab ini digambarkan tentang bagaimana damai sejahtera Allah. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kalau orang yang mengerjakan panggilan Tuhan, di dalam hati kita, pikiran kita ada sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya apa? Mungkin ada dalam situasi tertentu, orang dunia akan lihat, gila ya, mau ya dia melakukan itu? Kayaknya gak ada deh di dalam kamus gua bisa melakukan itu. Tapi kalau dia mengerjakan panggilan Allah, damai sejahteranya memelihara. Kalau kita damai sejahtera karena dapat duit, itu malah damai sejahtera yang masuk akal.
lotre, masuk akal sukacita kita. Tapi ayat ini digambarkan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya apa? Mungkin dunia akan melihat kamu mau bodoh mengerjakan itu. Kamu menanaonan kikituan gawe. Tapi bagi orang yang mengerjakannya, ketika kita hidup dalam panggilan Allah, damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita. Gak bisa digantikan. Nanti kalau suatu saat Bapak Ibu di sini mulai merasa, aduh saya pengen mengerjakan ini, dan ketika mengerjakan itu tuh ada damai sejahtera Tuhan. Mungkin kadang-kadang fisik capek, kayak begini begitu, secara dunia makanya nggak ada lah gitu untungnya mengerjakan itu. Tapi ketika damai sejahtera memelihara, itu salah satu clue. Sukacita aja mengerjakan. Amin. Terus berdampak, ada dampaknya. Dampaknya apa sih kalau kita mengerjakan panggilan Allah? Dampaknya itu ada orang-orang yang kita sentuh jadi rindu mengenal Tuhan. Itu dampaknya. Gak mungkin kita, saya sudah mengerjakan panggilan Allah, tapi ketika orang berinteraksi sama kita tambah benci sama Tuhan. Gak mungkin itu. Gak mungkin. Dampak dari kita mengerjakan panggilan itu akan membuat orang yang kita sentuh punya kerinduan untuk mengenal Allah. Dan terakhir pasti memuliakan Tuhan, karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan hanya kepada Dia. Oke? Nah, 4 hal ini kita perlu lakukan untuk bisa mengenal panggilan dan tujuan Tuhan. Pertama, kita perlu apa? Bersyukur. Bersyukur. Apapun kehidupannya, apapun masa lalu, mulai saat ini bersyukur. Karena orang yang tidak bisa bersyukur gak bisa melihat anugerah Tuhan. Pikirannya kurang terus, pikirannya negatif terus, kurang itu, gak akan pernah melihat rencana Tuhan itu. Belajar bersyukur buat hidupnya. Kita lahir dalam keadaan apa, kita lahir dalam kondisi apa, kita lahir di tengah keluarga seperti apa, bersyukur. Karena kalau Tuhan tidak punya rencana, kita nggak akan lahir. Kalau kita diizinkan lahir ke dunia, berarti Tuhan punya rencana. Terus kedua, berdamai. Berdamai itu artinya gini. Orang kan kita tuh sepanjang hidup ya tidak dijamin gini. Saya emang nggak pernah sakit hati. Gitu. Ada nggak di sini yang sampai saat ini hidup nggak pernah sakit hati? Mati rasa mungkin itu makanya udah mati rasa itu karena sakit hati yang terlalu dalam jadi mati rasa loh. Jadi bodoh amat, akhirnya terus pokoknya gitu. Jadi dirasa-rasa itu sakit yang terlalu dalam jadi mati rasa. Jadi ujung-ujungnya tetap sakit hati. Jadi kita punya masa lalu. Kita semua punya masa lalu yang mungkin gak mengenakan kita, mengecewakan kita, bikin kita marah, bikin kita benci, kita marah. Tapi kalau kita nggak berdamai dengan itu, kita nggak akan bisa lihat rencana Tuhan. Misalnya contoh, saya kesel sama siapa kok? Jojo. Wah, saya kesel sama Jojo. Dulu saya pernah begini, dia pernah beli mobil saya nggak dibayar, gitu lah. Sampai pakai sakit hati gitu mikirin dia. Karena saking sakit hatinya saya tuh selalu lihat wajah dia di setiap pemilu. Kurang ajar dipikirin terus. Sampai suatu saat Tuhan kasih pesan sama saya. Tadi, saya pengen kamu melayani dia. Supaya dia mengalami hati Tuhan yang bertobat. Kira-kira kalau saya masih kesal dendam kesuma sama dia, saya mau melakukan itu? Tidak. Nggak mungkin. Ayang nonjok aja. Ayang ngepecek aja. Kalau saya masih menyimpan luka, masih menyimpan dendam, nggak mungkin saya taat sama apa yang Tuhan mau. Nggak mungkin. Karena saya punya sebuah keterikatan luka yang membuat saya tidak bisa berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau. Salah satu cara untuk saya bisa melayani dia adalah apa?
saya berdamai, ketika saya mengampuni, ketika saya memaafkan, itu akan menjadi kekuatan untuk saya melayani. Jadi penting buat setiap kita. Kalau kita pengen tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita, hal yang mendasar paling pertama, bersyukur dulu dengan hidup. Tuhan udah kasih potensi buat kamu, buat kita semua. Tuhan kasih bakat, Tuhan kasih karunia luar biasa. Bersyukur dengan semua itu. Bahkan pengalaman kita yang dulu kelak itu akan jadi modal untuk melayani Tuhan. Bersyukur dengan itu dulu. Berdamai dengan keadaan yang melukai kita. Barulah di situ kita bisa bertumbuh. Setelah kita bertumbuh, endingnya apa? Berbuah. Mana ada buah dipakai buat pohon sendiri, enggak kan? Buah itu ujungnya bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita. Akhirnya kita bisa menyadari begini, bahwa ketika kehidupan kita udah menjadi sebuah kehidupan yang menjadi cerita, kayaknya senang banget ya. Gue ngeliat dia dulu hancur kayak begitu, tapi sekarang kok bisa bertobat ya? Waduh, kayaknya juga punya harapan tuh. Gue bisa bertobat seperti dia tuh. Kayaknya gue juga bisa tuh kayak dia tuh. Dia aja yang hancur, gue lebih hancur dari gue tau gak? Tapi sekarang bisa kayak begitu. Waduh, kalau kayak gitu gue juga pasti bisa. Nah, ini tuh ada sebuah buah yang bisa dinikmati oleh orang sekitar kita. Bapak Ibu, mungkin belum banyak yang tahu ya tentang dulu saya seperti apa. Dulu juga saya sama narkoba, tawuran, pernah ditahan, pernah membunuh diri kelas 2 SMA, free sex, macam-macam. Saya pikir dulu ya kalau lagi tawuran atau lagi narkoba, pikiran cuma sederhana gini. Kalau gua nggak dipenjara karena bunuh orang, paling gua mati karena dibunuh orang. Dan gua pikir selesai saja begitu. Selesai. Ngapain? Kenapa yang membuat saya pengen bunuh diri juga karena saya pikir gini, saya daripada hidup nyusahin orang tua, lebih baik mati aja deh. Itu aja sesederhana itu saya kenapa pengen bunuh diri itu. Saya bikin susah aja. Kalau masih mami dengar, bisa diribut diri saya, wah udah gitu aja cerita tuh. Sampai satu peristiwa 22 Desember 1996, itu momen saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya tobat di situ. Saya ngalamin Tuhan di saat saya frustasi dengan diri saya. Saya ngerasa bahwa hidup saya nggak ada artinya. Di dalam sebuah ibadah Natal itu, saya duduk paling belakang dekat pintu gerbang gereja itu karena pikirannya sederhana. Kalau bosan kaburnya gampang. Sesimpel itu. Saya cobain duduk di sana lagi naikin puji-pujian kayak tadi tuh, wah, tiba-tiba hati itu panas. Gelisah nih, waduh, gak enak aja gitu hati itu. Sampai akhirnya saya menyimpulkan gitu, memang benar kayaknya gereja udah bukan tempat gua lagi. Akhirnya saya keluar dari gereja. Gereja duduk di daerah pekarangan. Sendiri merenung, saya kan merenung ini. Tuhan tahu kan sehancur-hancurnya saya tuh hati kecil saya pengen jadi benar. Benar gak sih? Orang yang pernah hancur tuh pasti hati kecilnya pengen benar kan? Cuma masalahnya nggak mampu aja jadi benar gitu. Cuma kayak nggak sanggup aja gitu. Nggak sanggup untuk jadi benar. Sampai akhirnya saya tuh kayak dialog sama Tuhan gini deh Tuhan. Kalau memang Tuhan mau pakai saya jadi hamba. Tapi kalau Tuhan tidak berencana memakai saya biar jadi bajingan sekalian. Itu luar biasanya apa juga. Hari itu juga Tuhan bayar kontak. Tuhan kirimin seorang hamba Tuhan menghampiri saya di tengah kefrustasian saya. Saat ini orangnya masih ada. Jadi ibu rohani saya itu menghampiri saya, mengajak ngobrol. Cuma awalnya nanya gini, Sandi kenapa kamu ada di luar? Nggak tahu saya ngomong apa, cerita dia dengar itu tuh kayak ada sesuatu yang mulai menjamah hati saya. Nangis jadi
dan akhirnya sejak saat itu beban di hati saya yang selama ini begitu membebani hati saya dicabut sama Tuhan, dan Tuhan kasih damai sejahtera. Gitu. Wah, itu yang saya cari selama ini ternyata. Gak kepikiran kalau saya bisa berdiri seperti saya. Gak kepikiran kalau sampai akhirnya bisa jadi nulis buku. Bayangin lagi Erta aja masih mabok. Jadi nulis buku sekarang nggak kebayang bisa nulis buku, apalagi bisa punya sekolah. Nggak kebayang, orang guru aja diajak berantem dulu waktu saya berantem mabok di kelas lah, berantem sama guru lah. Jadi zaman saya sekolah tuh mungkin bisa dibilang bukan lulus ya, lolos. Dilolosin sama Tuhan, lolos terus. Karena wah udah nggak ada tampang untuk saya bisa menyelesaikan sekolah. Tapi Tuhan jaga itu sampai akhirnya saya bertobat sampai saat ini. Saya melihat itu. Kalau saya mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari itu, nggak pernah ada sekolah seperti saya. Nggak pernah ada saya cerita di mana saya boleh bicara di depan banyak orang. Jangankan ngomong kayak gini, ngomong mana saya minder. Ngomong sama orang berhadapan gini saya bisa tunduk kepala gitu. Kenapa saking nggak pedenya? Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, ini menjadi sebuah titik balik. Dan Tuhan menunjukkan, kamu tuh dulu nggak ngerti ya desain Tuhan itu seperti apa. Ketika saya bertobat, di reset ulang sama Tuhan, desain kamu seperti ini. Dan saya percaya desain itu juga Tuhan sedang sediakan dalam hidup untuk dikerjakan, yang akhirnya berbuah dan berdampak. Efesus 2 ayat 10 bilang ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan apa? Sebelumnya oleh Allah, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pemain musik boleh maju ke depan menurut saya bisa mengiringi. Jadi pertanyaannya saat ini, ketika Tuhan punya desain buat setiap kita, Tuhan punya rancangan buat kehidupan kita. Pertanyaannya gini, kalimat terakhir ngomong gini, Ia mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam rencana Allah. Kalau Tuhan kalau di sini ayat ini bilang dikatakan Ia mau, berarti Tuhan lagi nggak maksa sama kita. Pilihan kita, mau nggak? Tuhan maunya begitu, tapi Tuhan nggak maksa kita harus mau. Tuhan masih ngasih pilihan, mau ikut nggak rencana Tuhan. Next slide. Saat ini Tuhan lagi perhadapkan sama kita. Pengejaran mana yang mau kita? Pengejaran dunia atau mengejar rencana Tuhan? Tuhan sedang hadapkan kita pada pilihan ini saat ini. Yuk, mulai ambil keputusan. Kalau di ayat tadi dibilang, Ia mau, Tuhan pengen kita memilih ini untuk kita hidup. Caranya Tuhan, keinginan Tuhan dan kerinduan hati Tuhan. Mulai lagu yang terakhir ya. Efesus 5 ayat 15-17, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ayo, kalau kita nggak berusaha mengerti kehendak Allah, itu sama dengan orang bodoh. Udah tahu rancangan Allah itu terbaik buat kita, kenapa kita nggak mau? Cari terus. Tuhan maunya apa Tuhan? Tuhan mau apa tuh untuk aku kerjakan dalam setiap hari yang mau kita kerjakan? Yuk minta itu sama Tuhan. Tuhan tunjukkan Tuhan, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus kerjakan untuk menyukakan hatimu Tuhan. Kesuksesan kita yang terakhir,
Slide terakhir. Kesuksesan kita adalah ketika suatu saat kita menghadap Tuhan. Tuhan berkata ini sama setiap kita, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Amin. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Kesuksesan kita sebagai anak-anak Allah adalah ketika Tuhan menyerahkan ini, mahkota ini bagi setiap kita. Dunia boleh menawarkan berbagai kesuksesan, tapi kalau endingnya tidak ada di sini, tetap gagal. Dunia boleh menawarkan berbagai macam pencapaian demi pencapaian, tapi kalau tidak berakhir di sini, kita jadi orang gagal. Mulai saat ini, jadikanlah ini sebagai tujuan hidup kita, di mana Tuhan akan berkata, "Sabaslah engkau, hamba-Ku yang setia. Kau berhak menerima kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah dalam kebahagiaan kerajaan." Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Yes, Lord. Ya Tuhan, kini aku percaya. Yes Tuhan. Yes Lord. Ada di antaramu yang mulai berkata pada dirimu saat ini. Engkau mulai berkata pada hatimu saat ini, ya Tuhan, aku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, aku mau hidup selaras dengan apa yang Kau rancangkan Tuhan. Kalau ada di antaramu yang ketika firman disampaikan, hatimu berkata demikian, kau taruhkan tangan kananmu di dadamu saat ini. Kau taruhkan tangan kananmu di dadamu saat ini. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang tertaruh di dadanya saat ini Tuhan. Mereka yang mau merespon Tuhan apa yang menjadi panggilan-Mu Tuhan. Mereka yang mau merespon Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Mereka mau merespon Tuhan apa yang menjadi kerinduan dan rancangan-Mu Tuhan atas hidupnya Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan.
setiap beban, setiap pergumulan Tuhan adalah sesuatu yang ringan untuk Kau selesaikan Tuhan. Engkau hanya menantikan respon hati setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kau hanya melihat respon hati anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Ketika Engkau merespon, sadarilah pada saat itu Tuhan akan mulai berperkara atas hidupmu. Tuhan akan mengendalikan jalan hidupmu sedemikian rupa untuk engkau ada di dalam track yang Tuhan taruh dalam hidup, jalur yang Tuhan mau kau jalani. Bapa, kami percaya Tuhan, ada di antara anak-anak-Mu saat ini Tuhan, yang saat ini menaruhkan tangannya di dadanya Tuhan, akan Kau pakai menjadi kesaksian yang luar biasa. Kesaksian akan membuat orang-orang yang melihatnya terkagum-kagum Tuhan. Melihat karya Tuhan yang begitu dahsyat, karya Tuhan yang begitu hebat Tuhan. Ketika mereka bersaksi Tuhan, ketika mereka menyatakan kebaikan Tuhan, orang-orang yang berputus asa akan kembali punya harapan Tuhan. Bapa, mulai saat ini Tuhan, berperkaralah Tuhan atas setiap perjalanan hidup mereka, untuk jadi saksi Tuhan. Kasih dan kedahsyatan-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba selesai Tuhan menyampaikan firman-Mu Tuhan, tapi biarlah setiap benih firman-Mu ini Tuhan akan menjadi benih yang ditabur di tanah yang subur, sehingga akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Luar biasa, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Amin Bapak Saudara. Luar biasa. Ya, mari Bapak Saudara, kita malam hari ini memberikan persembahan yang terbaik. Adakah Bapak Saudara yang belum menerima amplop persembahan? Boleh mengangkat tangan. Boleh dilihat Asya. Oke, tidak ada. Oke, mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan yang akan kita bawa. Kami bersyukur malam hari ini dengan firman-Mu yang terus meneguhkan kami, yang terus memberikan kami pengharapan yang baru, memberikan kami kekuatan yang baru, bahwasanya Tuhan mempersiapkan kami, Tuhan sudah memilih kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan anugerah Tuhan. Bila mana malam hari juga kami diberikan kesempatan untuk menabur di gereja-Mu ini, daripada setiap harta kami Kau berkati, setiap taburan kami percaya Tuhan memperhitungkan setiap taburan kami, dan setiap taburan ini bisa diperlakukan, digunakan untuk memperlebar, memperluas kerajaan. Terima kasih, kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan petugas kasir boleh mengedarkan kotak persembahan. Oke Bapak Saudara, apa kabar semua? Baik, amin. Ya, ada beberapa pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Pengumuman yang pertama adalah hari Selasa, hari Rabu, Selasa Pak, Komsel. Iya. Hari Rabu ada Komsel Mas Tabir di Taman Holis Indah. Jadi Bapak Saudara bisa mengikuti jam 7 malam. Lalu setiap hari Kamis kita kembali ada doa terobosan jam 7 malam juga melalui Zoom. Dan minggu depan kembali kita akan ibadah, ya, ibadah dahsyat dan luar biasa, sekalipun hujan, ya, sekalipun dingin, tapi saya percaya ketika kita masuk ke tempat ini jadi hangat, ya, karena ada hadirat Tuhan. Jadi Bapak Saudara, ayo pastikan Saudara bergairah, sekalipun hujan, ya, kita tetap beribadah, amin. Dan pengumuman yang berikutnya tanggal 18 Desember, ya, kembali mengingatkan kita akan adakan Natal, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanggal 18 Desember hari Minggu kita ada Natal jam 10 pagi. Jadi kita ubah dari jam 5 sore, kita mulai jam 10 pagi. Sudah dicatat ya, jam 10 pagi tanggal 18 Desember. Itu saja mungkin pengumuman, dan kita doakan juga daripada pemimpin kita, hambanya Pak Niko, agar Tuhan berikan kesehatan. Amin. Ya, ini teladan ya, sekalipun sakit tapi masih bergairah tadi memuji menyembah Tuhan. Amin. Jadi dia anak muda padahal nggak sakit,
tapi diam aja ya. Puji Tuhan, biar diimpartasikan semangat itu. Amin. Sekalipun lemah tapi kuasa Tuhan nyata. Itu saja mungkin. Ada lagi Pak pengumuman? Ya, itu saja mungkin saya undang hambanya Pak Budi untuk kita. Kakak saya paling besar. Kakak saya paling besar. Oh, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa syafaat untuk semuanya. Silakan Bu. Ya, khususnya untuk hambanya Pak Niko. Silakan. Mari kita berdoa, saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami ucap syukur pada hari ini kami telah ditabur oleh firman-Mu yang begitu indahnya Tuhan. Biar setiap firman yang pada saat ini kami dengar Tuhan bertumbuh dan berakar dan berbuah lebat bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh meresponi setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar ada terobosan-terobosan dalam hidup kami Tuhan. Biar kami selalu bersyukur akan kebesaran Engkau Tuhan. Dan kami meresponi tujuan Tuhan untuk bagi kami semua Tuhan. Jadi karena kami semua orang yang didoakan dan jadi pendoa bagi-Mu Tuhan. Bapa, khususnya kami pada malam hari ini berdoa untuk hamba-Mu Tuhan Paniko Tuhan. Kami percaya di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Apa yang dikatakan oleh manusia mustahil Tuhan, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Pak Niko Tuhan, saat ini kami sehati untuk Bapak kami Tuhan. Setiap organ tubuhnya dalam dirinya Tuhan, baik paru-paru, jantungnya, ginjalnya, dalam nama Tuhan yang sembuh oleh Bapak dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dan kami percaya saat ini kami berdiri dengan iman kami Tuhan. Aku kutuk cuci darah setiap minggunya dalam nama Tuhan Yesus. Lepas dari Pak Niko Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau beri kekuatan untuk Ibu Yuli Tuhan, baik keluarganya Tuhan. Kami percaya mereka dalam penderitaan ada kemuliaan-Mu Tuhan, supaya mereka lebih kuat lagi Tuhan. Kami percaya Engkau berkati Pak Niko dan Ibu Yuli Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sembuh Pak Niko. Bapak, kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Yang bagian song leader Tuhan, baik bagian organ Tuhan maupun yang lainnya alat musik yang lain, Kau berkati dalam pelayanan mereka Tuhan. Pakailah mereka setiap hari, setiap hari lebih lagi Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya untuk guru sekolah minggu Engkau berkati Bapak dalam melayani anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak ada terobosan di gereja ini Bapak dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tak berucap syukur. Kami serahkan doa kami hanya ke dalam kuasa Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Ing. Amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, saudara, sebelum kita akhiri, saya hanya mau mengingatkan bahwa ini masa-masa pemurnian. Kita semua sedang diuji. Baik dalam bidang kehidupan yang berbeda. Mungkin saya diuji oleh Tuhan di area sakit saya. Saya nggak pernah sakit seumur hidup. Kalau sakit batuk, pilek, dikerok, dicager. Tapi izinkan Tuhan satu sakit yang menurut medis ya ini nggak mudah. Karena secara medis ginjal saya itu sudah nggak berfungsi. Jadi kalau mau berfungsi hanya satu, harus pakai mesin dicuci terus, atau saya cangkok ginjal. Cangkok ginjal udah tahu nggak mudah. Gitu ya. Jadi saya hidup tanpa ginjal. Gitu. Tapi sewaktu saya mengalami ini waktu cuci darah, 3 jam, 4 jam saya merenungkan begitu ya. Sampai satu saat saya merasa bahwa Tuhan, saya nggak mau sakit ini menghalangi saya, membatasi saya. Apalagi saya baru memulai merintis pelayanan ini. Saya bilang ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, tapi kenapa Tuhan izinkan? Nah, saya percaya bahwa ini adalah proses pemurnian buat saya. Dan saya nggak mau apapun menghalangi saya untuk Tuhan bisa terus bekerja lewat hidup saya. Saya percaya di area kehidupan kita semua ya. Saya nggak tahu apa pergumulan saya. Saya mau ingatkan, jangan sampai
apapun masalah saudara menghalangi untuk Tuhan itu bisa tinggal dalam hidup kita dan bekerja lewat hidup kita. Tadi firman Tuhan sudah jelas bahwa Tuhan punya rencana. Waktu kita arahkan ke situ, saya puji Tuhan, dikasih kekuatan, ya, dikasih kemampuan, hati saya bergairah, pikiran saya nggak pernah mikirin, aduh kenapa ya hidupku menderita begini, hidupku kayak begini, dan mengeluh mengomel. Enggak, justru pikiran dan hati saya hanya satu, Tuhan tambah-tambahkan kasih Tuhan, tambah-tambahkan anugerah Tuhan. Saya ingin melihat terutama ini semua yang Tuhan izinkan bersama dengan saya boleh mengalami kasih karunia Tuhan juga, karena saya yakin lewat House of Christ ini Tuhan mau pakai kita di akhir zaman untuk membawa terang, amin, dan membawa perubahan, amin. Siap bersatu hati untuk hal itu, amin. Topang saya, dukung saya, sama-sama. Saya nggak perlu apapun, nggak perlu uang, nggak perlu apapun. Yang saya butuh adalah gairah rohani saudara, spirit saudara, supaya saudara dengan saya bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini bukan pekerjaan saya sendiri dengan Bu Yuli, bukan pekerjaan saya dengan yang lain. Ini pekerjaan semua orang percaya. Kalau kita kumpul begini bukan karena ya 1-2 orang, bukan, tapi karena memang Tuhan mau bentuk kita sama-sama supaya lewat rumah ini, ya, House of Christ, rumahnya Tuhan ini, kehadiran Tuhan makin terus dinyatakan, dan lewat kita banyak orang bisa dimenangkan. Tadi Pastor Sandy sudah bilang jelas, berdampak. Saya yakin masa lalu kita mungkin banyak yang buruk, tapi di mata Tuhan setelah kita menemukan panggilan dan hidup dalam tujuannya, beda. Amin. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Yuk angkat tangan sama-sama. Bapa Surgawi, malam hari ini sebelum kami pulang, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, impartasikan Tuhan roh kekuatan yang daripada Tuhan. Impartasikan Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang hadir, hati yang terus lapar, hati yang terus bergairah akan Tuhan. Tidak ada yang bisa menghambat anak-anak-Mu Tuhan. Apapun problemnya saat ini, baik ekonomi, keluarga, anak-anak, masalah apapun Tuhan, sakit, penyakit sekalipun, tidak boleh menghalangi Tuhan untuk rasa lapar, gairah kami untuk mencari Tuhan, sampai kami menemukan rancangan Tuhan, destiny Tuhan, tujuan Tuhan, dan kami hidup di dalamnya Tuhan. Tuhan, kami ingin Tuhan, hanya nanti ketika kami tiba berjumpa dengan Engkau, kami boleh melihat Tuhan berkata, aku akan berikan mahkota kehidupan kepada Engkau Tuhan. Dan itu Tuhan merupakan hal yang kekal abadi yang membuat kami penuh dengan sukacita. Itu sebabnya selama kami ada di bumi ini, kami di dalam rumah House of Christ ini mau bergandengan tangan bersama-sama. Kami mau minta Tuhan terus kekuatan anugerah Tuhan, mengubahkan, membuat kami hidup makin berkenan, hidup kami makin sesuai, selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau jauhkan semua dosa, hal-hal yang masih gak berkenan Tuhan. Tolong Tuhan, biarkan kami tinggalkan semua itu. Dan kami Tuhan siap untuk menerima hal yang lebih dahsyat, lebih baik daripada Tuhan. Terima kasih, hamba bersyukur buat firman-Mu, Pastor Sandy yang sudah menyampaikan firman. Urapan kuasa terus bekerja dalam hidupnya, jadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih buat saudara-saudara kami yang juga baru pertama kali hadir hari ini Tuhan. Kami berdoa berkat melimpah atas mereka. Terus Tuhan tambahkan mereka hati yang mencintai Tuhan. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kau pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya dalam seluruh kehidupan saudara sehari-hari. Jangan pernah khawatir apapun, Tuhan menyertai engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang terima berkat Tuhan boleh berkata amin.